Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihaddihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kembali memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih memperbaharui limpahan nikmatnya, taufik dan hidayahnya kepada kita. Dan alhamdulillah dengan nikmat dan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci mulia yang luar biasa, bulan yang senantiasa kita tunggu-tunggu sepanjang tahun dan ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman, yaitu bulan suci Ramadan. Karena di bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita begitu banyak bonus-bonus akhirat yang luar biasa, yang apabila kita dapatkan dan kita berhasil mendapatkan bonus-bonus tersebut, insya Allah kehidupan kita akan berkah di dunia, akan bahagia di akhirat. Dan itulah yang diinginkan oleh semua orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Salawat dan salam tentu tidak lupa kita doakan semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapapun yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mengikuti Rasul sampai kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kita cintai, di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian kita adalah tentang fikih puasa. Berbicara tentang puasa, sebenarnya ibadah puasa adalah ibadah yang unik. Ya, ibadah yang unik dan juga istimewa. Kalau dibandingkan dengan rukun Islam yang lain, maka seperti membaca dua kalimat syahadat, itu adalah ibadah lisan. Istilahnya kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ini ibadah lisan saja. Kalau kita bicara masalah mendirikan sholat, rukun Islam yang kedua, maka kita akan bicara masalah ibadah lisan dan juga anggota badan. Karena sholat itu adalah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Maka di dalam ibadah sholat ada ucapan yang wajib untuk kita lafazkan, yaitu seperti takbiratul ihram, membaca al-fatihah, juga tasyahud, dan seterusnya. Adapun perbuatannya itu adalah dalam bentuk berdiri, ya, ruku, ya, i'tidal, sujud, ya, duduk di antara dua sujud, dan juga perbuatan-perbuatan yang lain dalam yang menjadi rukun sholat. Kalau kita bicara tentang menunaikan zakat, membayar zakat, maka itu adalah ibadah di mana kita mengeluarkan sebahagian dari harta yang Allah berikan kepada kita untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Ya, dan itu tentu dengan syarat dan ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Nah, jadi membayarkan sebagian harta. Haji, menunaikan ibadah haji itu menggabungkan semua jenis ibadah tadi. Dalam haji ada ibadah lisan, ya, ada lafaz-lafaz yang harus kita ucapkan. Dalam ibadah haji juga ada perbuatan, malah perbuatan haji ini luar biasa sehingga seperti jihad bagi kaum wanita. Dan di ibadah haji tentunya juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Ya. Maka ibadah harta ada di situ, ibadah lisan ada di situ, ibadah perbuatan ada di situ. Tapi puasa, ini unik. Puasa tidak melakukan apa-apa. Puasa tidak mengucapkan apa-apa. Puasa tidak ada harta tertentu yang harus kita keluarkan ketika kita berpuasa. Karena rukun puasa secara fikih itu cuma dua saja. Rukun puasa secara fikih hanya dua saja. Rukun yang pertama itu adalah niat. Dan niat ini semua ibadah rukun pertamanya adalah niat. Karena semua ibadah baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang yang beribadah meniatkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rukun yang pertama, rukun niat ini, tidak ada satu ibadah pun kecuali rukun yang pertamanya adalah niat. Tentunya puasa juga demikian, ya. Maka rukun niat adalah rukun pertama dalam sebuah ibadah. Rukun yang kedua, dan puasa cuma punya dua rukun. Rukun yang kedua adalah menahan diri dari makan, minum, bergaul suami istri, dan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar, waktu subuh, sampai tenggelam matahari, waktu maghrib. Jadi rukun puasa itu setelah niat yang menjadi rukun semua ibadah, ya, yang spesifiknya hanyalah menahan diri dari semua yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Jadi dalam ibadah puasa tidak ada rukun atau kewajiban kita harus melafazkan sesuatu. Tidak ada kewajiban kita harus memperbuat sesuatu. Tidak ada kewajiban kita harus membayarkan sesuatu. Tetapi walaupun di dalam ibadah ini
dalam puasa ini tidak ada sesuatu yang kita lakukan, tapi dia adalah sesuatu yang kita tahan. Kita tidak melakukan yang membatalkan puasa. Jadi menahan diri, yang disebut dalam bahasa Arab itu imsak. Imsak. Jadi ibadahnya ibadah imsak, menahan diri, tidak melakukan apa-apa. Nah, ketika kita menahan diri sesuai dengan yang Allah perintahkan kepada kita dari segala yang membatalkan puasa, maka ternyata ibadah yang cuma menahan diri ini saja, tidak melakukan apa-apa, ternyata merupakan ibadah yang istimewa. Kenapa menjadi ibadah yang istimewa? Karena dalam sebuah hadits qudsi, Rasulullah SAW menyampaikan, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu, semua amal ibadah anak cucu Adam itu untuknya. Dalam riwayat lain diterangkan bahwa al-hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dibalas 10 kali lipat atau 10 kebaikan. Maka amal ibadah itu bisa dihitung, dikalkulasikan. Minimal kita dapat 10 kali lipat pahala. Nah, itu secara umum. Kata Allah dalam hadis tersebut, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, puasa itu untukku kata Allah dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada kita, walaupun ibadahnya cuma menahan saja, tetapi kalkulasinya tidak bisa kita hitung. Hanya Allah yang bisa menghitung pahala puasa. Karena Allah yang langsung membalasnya. Dan ini luar biasa. Kita tidak tahu berapa lipat ganda pahala puasa kita. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkenan untuk memberikan ganjaran langsung. Ya. Maka ini ibadah yang istimewa. Ibadah yang khusus. Kenapa bisa demikian? Karena dalam riwayat lain diterangkan bahwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya da'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya karena aku, kata Allah. Seorang yang berpuasa walaupun berada di sebuah ruangan yang tidak ada orang di situ, bahkan tidak ada CCTV, tidak ada yang mengawasi, dan di situ ada berbagai macam jenis makanan, minuman yang lezat yang sebenarnya dia ingin menikmatinya, tapi ketika dia sadar bahwa dia sedang berpuasa, dia pasti tidak akan makan dan minum makanan tersebut. Padahal tidak ada orang yang mengawasinya. Itulah yang dimaksud dengan khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu dia menjadi ibadah yang istimewa. Mudah-mudahan dengan mengetahui rukun puasa, dan sebenarnya cuma 2 saja, dan semuanya insya Allah semua kita bisa melakukannya. Puasa kita, ya kita niatkan dalam hati kecil kita bahwa kita betul-betul menahan diri dari semua yang Allah tidak suka ketika kita berpuasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahuinya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.